Saya pernah ngajar di sekolah asing ya, sejak tahun 2000 sampai 2005. Itu keterampilan maksudnya seni rupa. Ngukir dari bahan kayu jati, batu juga bisa, stropon juga bisa, MDF juga bisa. Saya juga sering itu di kantor misalnya hotel itu apa perlu ukiran yang dari MDF juga saya layani. Ngukir tetap dari itu kerjaan lama itu, jadi tetap saya tekunin ngukir. Ya sejauh ini sih yang saya lihat Pak Sugianto tipe orang yang baik, pekerja keras untuk keluarganya lah di kampung gitu loh. Ya kayak dia sekarang Gojek itu kan kalau menurut saya sih nggak masalah ya, karena kan itu kan buat income sampingannya dia gitu loh. Selama Pak Sugianto masih bisa ngebagi waktunya antara ngegojek dengan pekerjaannya di sini, buat saya sih nggak masalah, malah bagus karena menurut saya kan bisa ngebantu keluarganya di rumah gitu loh. Ya alhamdulillah hasil ngukir ya bisa nyukupin keluarga gitu. Ya anak bisa sekolah gitu. Anak saya 5, yang pertama ya lulusan perguruan tinggi, yang kedua lulusan perguruan tinggi, yang ketiga lulusan SMA. Yang ada yang di pesantren, ada yang masih SD kelas 2. Jadi usaha furniture ini dari tahun 95-96 si Papa, sampai akhirnya saya buka usaha juga di bidang fotografi sama videografi karena lebih santai kerjanya, dan saya ngelihat juga Papa udah beranjak tua ya, jadi saya coba untuk bantu-bantu ngelola usaha si Papa. Pas waktu itu kebetulan lagi dari salah satu ojek online, Gojek khususnya, lagi buka pendaftaran untuk driver-drivernya. Saya kasih tahu ke Pak Sugi, Pak Sugi, ini ada ini nih pendaftaran untuk ojek online Gojek. Oh di mana Mas katanya? Ini waktu itu ada di Senayan di GBK, coba aja datang dulu ke sana, mana tahu ya untung-untungan lah terima atau enggak mah belakangan aja, yang penting coba aja dulu, kalau keterima kan alhamdulillah buat jadi penghasilan tambahan kan. Emang nggak apa-apa Mas buat jadi penghasilan tambahan? Ya nggak apa-apa lah, selama itu halal kok, nggak apa-apa lah buat saya bilang. Alhamdulillah berapa hari kemudian Pak Sugi udah langsung jadi driver ojek online. Ya di sini sih saya cuman coba ngebuka wawasannya orang lain, orang yang ada di sekitar saya. Ya ibaratnya ngebantu-bantulah gitu loh, karena kan nggak mungkin juga penghasilan dari satu tempat, nggak ada salahnya untuk coba dari satu tempat ke tempat lain gitu. Seenggaknya selama itu halal ya kenapa enggak gitu kan. Kita habis sholat subuh kita keluar ya ngojek, terus nanti kalau catering kan jam 10-an gitu. Jadi saya nggak ada waktu slow gitu, jadi saya berjalan terus buat sedikit-sedikit kalau ada pemasukan kan buat nyukupin keluarga. Terus dari pagi sampai malam saya di sini sih. Jadi kalau misalnya pulang ngojek, ngukir gitu di rumah. Kalau waktu rame ya ngojek gitu, sore ngojek. Jadi nyantai aja. Ya kalau buat saya sih untuk pekerjaan, selama pekerjaannya halal pertama, terus yang kedua bisa ngebagi waktunya, selama kerjaan di sini lancar, kerjaan di sana lancar, ya jalanin aja terus. Saya dulu sekolah 1 tahun, setelah sekolah itu kita belajar lagi sama orang yang udah mahir gitu. Semua bisa sih, ya barang-barang furniture maksudnya lemari, bobat, tempat tidur apa aja bisa. Misalnya kaligrafi bisa. Misalnya masjid butuh kaligrafi ya bisa, udah sering tuh bikin. Ya itu ya digambar dulu terus dibobok kan ada mesin itu, mesin bobok. Seperti tadi kan boboknya, bolonginya pakai mesin. Ya zaman sekarang tuh gambar disetting di komputer, nggak kayak dulu kita pola kita gambar dari sedikit-sedikit, nggak. Zamannya udah teknologi maju kan. Misalnya 40x40 langsung di komputer, langsung keluar gambar, tinggal gedein. Oh kalau dulu sebelum krisis sih rame kan, nilai uang masih berharga banget. Puncaknya lagi menurunnya itu bisnis furniture ini pas kejadian di bom Bali pertama.
kejadian bom Bali pertama itu langsung menurun drastis. Ibaratnya kalau bisa dibilang dulu dalam sebulan itu bisa sekitar 8 sampai 9 kali kontainer dalam sebulan. Nah, satu kali kontainer kan bisa dibayangin seberapa banyak barangnya kan bisa masuk. Sekarang udah bisa paling sekali, dan sekarang udah hampir nggak pernah, karena kan itu impact-nya ke customer yang dulu gitu ya. Karena kejadian bom Bali itu mereka ngerasa takut. Impact-nya bukan hanya sekedar bukan dari korban-korban dari bom Bali, tapi semua orang-orang yang ada di ibaratnya di Indonesia lah. Di Indonesia itu pasti kena dampaknya. Padahal kejadiannya di Bali impact-nya nasional semua. Ditambah lagi kan semenjak habis kejadian bom Bali banyak kejadian bom-bom lainnya kan. Di Jakarta udah berapa kali. Itu sih yang paling pengaruh banget itu kejadian bom. Sekarang kan zamannya minimalis, rumah-rumah banyak minimalis, jadi agak jarang, tapi masih ada aja. Kalau yang seneng ya pintu apa tuh, dia minta motif Timur Tengah kayak masjid gitu, ya gampang, tinggal nyari internet, kita pencet dapat contoh. Jadi nggak usah pusing kayak dulu harus gambar sedikit-sedikit itu kan. Kalau kayunya bagus, ukiran itu ratusan tahun, semakin lama makin bagus. Kalau kayunya bagus. Kalau kayu jati kan, kalau yang tua udah nggak lapuk. Ratusan tahun sampai anak cucu lah, makin lama makin mahal. Pengen ngajar anak-anak walaupun bayaran murah kan, kita ilmu itu kita turunkan gitu ya. Punya anak-anak punya skill, nanti bisa ngidupin keluarganya gitu. Ya kalau bisa sih pemerintah ini ya menggalakkan tentang keterampilan gitu, punya skill. Jadi dia kalau punya skill itu mau kemana-mana, mau ke Sulawesi, mau ke Kalimantan, mau ke Irian kan bisa kerja. Kalau bisa setiap sekolah, nggak usah sekolah khusus, itu setiap sekolah tingkat SMP kalau bisa dikasih bekal itu keterampilan yang bagus. Saya benar-benar ngerasa lebih terbantu dengan adanya ojek online. Pertama dari segi kecepatan transportasinya kita lebih mudah, lebih efisien. Terus yang satu lagi juga dengan keberadaan ojek online itu bisa ngebuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Ibaratnya mereka pasti dapat konsumen gitu loh dengan adanya ojek online. Kebantu gitu loh. Kalau dari sisi penggunanya itu benar-benar ngebantu, kayak misalnya kalau untuk kita mau cari makan, itu lebih gampang. Kalau dulu kita mau cari makan kita harus pergi keluar sendiri, bawa kendaraan sendiri atau nggak naik angkutan umum sendiri. Kalau sekarang dengan ada ojek online ya tinggal lewat handphone cepet sampai